Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hari ini umur saya 63 tahun ya, 4 bulan lebih 13 hari, dan tampak di layar saya sedang memilih gabah dari beras 3 liter yang sebentar lagi saya masukkan dandang ya, sedang digodok airnya untuk jualan bubur ayam besok pagi insya Allah. Sebab kalau nggak dipilihin itu campur gabah sama kerikil ya. Kasihan yang makan bubur saya nanti. Semoga ya, meskipun sudah lanjut usia tetap wirausaha dan dengan niat memberi makan pada orang lain, memudahkan orang mendapatkan sarapan. Semoga bisa jadi amal soleh yang Allah terima. Amin amin ya rabbal alamin. Sementara sayup-sayup depan saya istri tercinta sedang membaca Al-Quran. Selamat berjuang di usia senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Banyak juga gabahnya. Seliter berapa ini harga sekarang? 11.000. Turun. Naik. Tadinya berapa? Ya. Bukannya 13 tadinya. Ya, terus di situ turun terus. Banyak gabahnya. Iya. Untung biasanya nggak pernah diberes, nggak pernah di. Qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yazunnun wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu bi abaina in kuntum sadiqin قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة ويومئذ يخسر المبطلون فترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين فإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu-minggu
ini beritanya semacam-macam ya. Ya. Soal pagar laut 30 km itu loh di pantai utara Jakarta. Ini kata si siapa namanya? Beritanya ada di inilah.com ya. Yang nulis Basuki Rahmat N. Judulnya terbongkar orang Aguan yang jadi dalang pemagaran laut PIK 2. Ini judulnya Jumat 10 Januari 2025 jam 13.26. Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat TA Mor PTR Ahmad Hosinuddin ya. Ya. Membongkar dalang pemagaran laut untuk proyek PIK 2 sepanjang 30 km. Wah, di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Siapa ini ya? Pasti melibatkan aparat lah. Banten kan ada gubernurnya. Gimana sih? Untuk diketahui, yang mendapat proyek pemagaran laut itu namanya Memet, warga Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang atas perintah Gojali. Gojali itu alias Engcun. Gojali alias Engcun ini adalah bagian dari geng mafia tanah. Bekerja kepada Ali Hanafiah Lijaya. Siapa Ali Hanafiah Lijaya ini? Orang kepercayaan Aguan untuk menjaga kepentingan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Ini kata Hosinuddin kepada inilah.com di Jakarta, Jumat 10 Januari. Saya ini sebenarnya harus jualan bubur ayam. Ngapain sih saya ngurusin PIK 2 segala macam pemagaran laut ini? Nggak ada untungnya juga saya sebenarnya. Tapi kalau menurut Islam ini relevan ya. Kalau ini sebuah kemungkaran ya. Kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran. Man ra'a minkum mungkaran. Jika kamu melihat sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa'ilam yastati, jika nggak bisa kamu mengubah kemungkaran dengan tangan dan kekuasaan, fabilisani, ubah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa'ilam yastati, bila nggak bisa kau diubah dengan lisan, nggak berani ngomong misalnya, maka fabiqalbihi, ubahlah dengan hati. Tanamkan rasa benci terhadap kemungkaran itu dan doakan orang yang mungkar itu supaya, yang berbuat kemungkaran itu supaya dikasih hidayah kembali ke jalan yang benar dan menghentikan kemungkarannya itu. Gitu. Jadi Hosinuddin ini dia mencoba menghentikan kemungkaran itu dengan lisannya dan dengan kekuasaannya karena dia sebagai advokat ya. Nah, saya cuma baca tok. Barangkali ada gunanya jadi amal soleh ya. Bahwa kemungkaran ini kita hentikan dengan publik opini, dengan pendapat masyarakat ya. Lewat YouTube, lewat pesantren Jolali, kita bikin opini publik ya, supaya publik itu diedukasi, sadar bahwa ada kemungkaran di depan mata mereka dan supaya yang bikin kemungkaran itu berhenti ya, yang berbuat kezaliman itu berhenti karena tekanan dari pendapat masyarakat, karena opini publik, karena pendapat dari masyarakat banyak yang diedukasi terus menerus oleh orang yang punya keberanian ngomong, termasuk Hosinuddin itu. Nah, Hosinuddin itu menyebut nama Gojali alias Engcun ini terkenal katanya di kalangan korban
perampasan tanah. Oh, Gojali ini. Siapa Gojali ini? Bagian dari geng mafia tanah. Kemana dia sekarang ini, kan? Gojali bersama Ali Hanafiah Wijaya. Oh, jadi Gojali alias Encung ini adalah bagian dari geng mafia tanah. Ya, Gojali alias Engcun ini bekerja pada Ali Hanafiah Wijaya. Gitu. Gojali bersama Ali Hanafiah Wijaya saat ini menghilang dari peredaran. Nah, berarti dia merasa salah toh, ngilang dia. Duit itu udah banyak ngilang, takut dia. Saat ini menghilang dari peredaran. Encun kabarnya ngumpet di Subang. Nah, Subang. Ini warga di sini hari ini berapa bis ke Subang? Ziarah ke makam Cut Nyadin. Moga-moga ketemu Encung. Moga-moga ketemu Encung dan Ali Hanafiah. Oh, sedangkan Ali Hanafiah Wijaya tidak diketahui ada di mana. Moga-moga Encung atau siapa ini Gojali ketemu sama ibu-ibu di sini ya. lagi ke Subang pagi-pagi. Khosinuddin menekankan kalau pemerintah serius, maka cepat tuh tangkap orang-orang itu. Jadi jangan cuma nyegel dan mencabut pagar laut 30 km, biayanya berapa nyabut. Tetapi minta pelaku yang mencabut sendiri dan diberi sanksi pidana. Jangan sampai negara kalah lawan aguan. Aguan yang diwawancarai Tempo hari, ya, yang bangun hotel Nusantara 9 lantai 200 miliar terus dikasih kompensasi, diduga dikasih kompensasi oleh Jokowi yang ingin diselamatkan wajahnya karena proyek IKN itu yang nggak ada investor, tapi kemudian diinisiasi atau ada konsorsium gabungan dari pengusaha-pengusaha naga yang kaya-kaya itu membangun hotel 9 lantai itu, hotel bintang 5. Terus dapat kompensasi, dapat imbalan, menjadikan PIK 2 itu jadi PSN, proyek strategis nasional. Kalau sudah masuk PSN itu kan izin-izinnya nanti ngurus pemerintah, dipermudah, ya gitu. Nah, kata Khosinuddin, jangan sampai kalah negara lawan aguan, katanya. Pagar itu sudah ada sejak proyek PIK 2. Pagar laut dibuat sebagai tindakan kondisi untuk menguasai pantai dan laut. Disterilkan dari aktivitas nelayan Banten. Selanjutnya akan diokupasi itu. Diperluas ya sebagai wilayah PIK 2, kata Khosinuddin. Fakta pemagaran laut ini, ujar Khosinuddin, pihaknya akan jadikan bahan pembuktian gugatan perkara nomor 754/PDT-G/2024/PN-CKT/PST terhadap aguan dan kawan-kawan. Itu yang dituntut aguan sama Jokowi itu ya, yang berapa itu 612 triliun ya. Mau kapan ya? DPR dorong Prabowo evaluasi PSN mulai dari Rempang hingga proyek PIK 2. Nah loh, jadi ini dibaca sendiri ya di inilah.com ya. Ini sekedar munculkan men-trigger aja. Men-trigger itu apa sih? Memberikan satu pancingan ya supaya masyarakat itu care ya, aware ya, sadar terhadap adanya masalah di sekitar dia. Jangan cuek aja terhadap negerinya sendiri yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu ya, dengan cara yang licik ya. Prabowo diminta stop semua PSN kolonial, PIK 2, Air Bangis hingga Rempang. Berani nggak Prabowo nih? Ya kan? Berani nggak Prabowo itu? Pengamat kebijakan publik IDP LP Riko Noviantoro mendorong Presiden Prabowo mengevaluasi semua proyek strategis nasional yang dimulai di era Presiden Jokowi, RI 7 Presiden Jokowi. Kenapa? Karena banyak PSN yang menimbulkan konflik agraria, tanahnya diambil oleh negara,
Ada juga dugaan pengembangan PSN yang mencaplok laut seperti yang terjadi sorotan di pesisir Tangerang. Diduga dalangnya adalah Agung Sedayu. Prabowo perlu evaluasi terhadap semua program strategis nasional karena dia pertimbangannya PSN itu terbukti tidak merujuk pada rencana pengembangan jangka panjang nasional RJJPN. Rencana pembangunan pemerintah ke depan itu pintu masuknya hanya di RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, ternyata PSN tidak ada, tidak bagian, bukan merupakan bagian dari itu, ucap Riko. Oh gitu. Karena menurut dia PSN hanya berpegang pada payung hukum peraturan presiden, miskin kajian ya, dan miskin partisipasi publik ya, gitu. Nah, oleh karena itu Prabowo bisa mudah mencabut Perpres itu karena ini mumpung produk itu bukan produk hasil konsultasi, murni kewenangan presiden sendiri, maka segera batalkan. Artinya dia sendiri, yaitu Presiden Prabowo, bisa membatalkan PSN karena payung hukumnya adalah hanya peraturan presiden yang dibuat oleh Jokowi, gitu ya. Oh iya deh, oh gitu. Karena jadi kan konflik-konflik agraria gara-gara PSN ini itu bisa akibatnya panjang, ada muncul dendam ya dari rakyat yang tanahnya dirampas ya. Jadi harus dihentikan ya. Terus apa lagi nih? Jadi rupanya yang pagar laut yang 30 meter itu sudah diadukan sejak Agustus 2024 ya. Kata siapa? PKS Habib Idrus Al-Jufri mendesak untuk segera dilakukan investigasi demi keadilan para nelayan. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga melukai keadilan sosial yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap pembangunan, ujar Habib Al-Jufri seperti dilansir laman resmi PKS dikutip Kamis 9 Januari. Sebenarnya tidak hanya itu ya. Tanggal 31 Juli 2023 warga desa Air Bangis demonstrasi di kantor gubernur Jawa Barat tuh. Kantor gubernur didemo sama warganya, berarti ada masalah ya. Terus berpihak kemana itu gubernur di Sumatera Barat? Warga desa Air Bangis nolak pembangunan kawasan industri kilang minyak sawit seluas 30.000 hektar di Teluk Tapang. Namun sebagian lahan merupakan area penggunaan lain yang sudah digunakan untuk perkebunan dan dihuni 45.000 warga sejak tahun 70-an. Nah, bagian proyek strategis nasional itu pun akan menggusur ya, rumah penduduk dengan alasan lahan yang ditempati masyarakat sebagai milik negara. Konflik ini muncul setelah pemerintah menetapkan PSN, proyek strategis nasional, berupa pembangunan kilang minyak dan petrokimia di sana. Konflik agraria juga bukan hanya Sumatera Barat, bukan hanya di Tangerang, tapi juga di Rempang. Kenapa? Akibat sistem pengelolaan tanah di Batam berbeda dari wilayah di Indonesia. Mulanya konflik itu terjadi karena hadirnya Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai otorita Batam menjadi pemegang hak pengelolaan seluruh tanah di wilayah tersebut. Usaha pengusahaan Pulau Rempang untuk proyek Rempang ekosistem, namun warga sempat menolak sehingga aksi raksa berujung ricu dan tidak bisa dihindari. Ini pemerintah gini-gini ini harus berpihak pada rakyatnya, bukan berpihak pada pengusaha, berpihak pada kepentingan pemilik modal. Tapi berani nggak Prabowo menghadapi pemilik modal, dan berani nggak Prabowo mengevaluasi proyek strategis nasional yang minim kajian dan minim partisipasi publik itu? Ya kita lihat ya Prabowo.
keberpihakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.